Baik, bagi Sobat Karunia yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali kita akan baca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membaca firman-Mu Tuhan, menolong setiap kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Sobat Karunian, pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terambil dari kita Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1-4. Saya akan bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Amin. Ya, Sobat Karunia, kita masuk dalam tulah yang kedua, yaitu adanya kata di istana yang begitu luas bahkan seluruh tanah Mesir. Ya, Sobat Karunia, tulah yang pertama ternyata belum membuat hati Firaun menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan ia tetap mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Justru dalam kondisi yang seperti itu, Firaun semakin menekan keberadaan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir dengan memberikan kerja paksa kepada bangsa Israel. Ya. Namun Allah akhirnya memberikan tulah yang kedua ini, yakni adanya katak di mana-mana, memenuhi istana, bahkan semua pegawainya, bahkan seluruh rakyatnya, menjadi satu hal yang sangat mengerikan pada waktu itu, ya. Namun di satu sisi katak dipercaya oleh orang Mesir itu sebagai lambang kesuburan, ya. Baik itu kesuburan atas tanah, tanaman maupun lambang kesuburan manusia, gitu ya. Tetapi melalui tulah yang Allah berikan ini membuat bangsa Mesir akhirnya mengerti, ya, bahwa apa yang mereka percayai ternyata bukanlah hal yang benar. Katak yang mereka anggap sebagai dewa mereka itu adalah hal yang tidak benar, ya. Sobat Karunia, melalui peristiwa tulah kedua ini kita juga dapat belajar bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah, ya. Sebelum tulah ini terjadi, yang kedua ini Allah sudah memperingatkan, meminta dengan baik-baik kepada Firaun agar melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah, tetapi Firaun mengeraskan hatinya, ya, sehingga tulah yang kedua ini didatangkan oleh Allah atas bangsa Mesir, ya. Nah, mari kita belajar dari kisah ini, ya, karena Tuhan bisa memakai siapapun, ya. Tuhan bisa memakai apapun untuk menyadarkan setiap orang. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai anak, kita sebagai pelajar, kita mungkin pernah mendapat nasihat, mendapat teguran, mendapat peringatan, ya. Apakah kita akan mengabaikan nasihat atau peringatan itu, atau kita mau menerimanya? Ya, saya percaya ketika kita mendengar firman ini dan mau meresponinya, maka kita akan membuka hati kita untuk nasihat itu, dan kita buka hati kita untuk menyadari, oh ternyata saya harus berubah dalam hal ini. Ingatlah, Tuhan bisa memakai setiap orang, baik itu orang tuamu, gurumu, bahkan orang-orang terdekatmu, teman-temanmu, Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan atau kejahatan. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini membawa kita semakin dewasa di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Pekalah terhadap setiap nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita, majulah terus ke arah yang positif. Tuhan pasti memberkati kita. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini.
Dalam kisah Tula yang kedua ini ada pesan yang tersirat supaya kami boleh peka terhadap setiap nasihat, peringatan maupun teguran yang boleh kami terima. Tuhan memberkati kami dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami semakin berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.